Jadi kita berbincang-bincang perihal kegiatan supervisi. Bagaimana perasaan Bu Wati pada hari ini? Oh ini alhamdulillah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Islamia Susan, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Padang Panjang. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching bersama dengan rekan sejawat di sekolah. Setelah sebelumnya menyelesaikan tahap pra-observasi dan observasi kelas. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pra-observasi untuk tugas CGP Angkatan 6, yaitu coaching. Kan? Hari ini kita akan pra-observasi dengan Ibu Rizkawati dan saya sendiri Islamia Susan, guru SMP Negeri 3 Padang Panjang. Selamat siang Ibu Wati. Selamat siang Ibu. Jadi hari ini kita mulai langkah pra-observasi kita sebelum besok kita masuk ke dalam kelas. Jadi ada hal yang akan kita tanyakan perihal apa yang Bu Wati rancang untuk pembelajaran besok. Bersedia Bu Wati untuk kita bercakap-cakap hari ini? Ya, Jadi besok materi yang diajarkan apa ya Bu Wati? materinya tentang buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Ya, materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Fiksi dan non fiksi. Indonesia. Besok kita akan masuk di kelas 7 berapa Ibu Wati? Besok di kelas 7E. Pembelajaran besok Bu Wati inginkan tujuan pembelajaran ini apa untuk besok Bu Wati? Ya, kalau dalam materi buku fiksi dan non fiksi ini kan dia punya dua. Besok kita akan hanya mengupas di bagian buku non fiksi. Dan non fiksi ini nanti kita hanya menunjukkan nanti tujuan pembelajarannya siswa mampu mencari ide pokok dan juga ide penjelas dalam buku non fiksi itu. Siswa dapat menemukan ide pokok atau ide penjelas dan ide penjelas ide pokok dan ide penjelas dalam buku non fiksi yang dibacanya. Nah, itu saja tujuannya buat untuk pertemuan besok. Kita besok 2 jam pelajaran atau Ya, besok 2 jam pelajaran dalam waktu 80 menit ya. Dalam pembelajaran besok Bu Wati apa yang ingin Bu Wati kembangkan, yang ingin dicapai selama proses pembelajaran 2 jam itu di kelas 7E? Rencana besok pembelajarannya metodenya mungkin siswa dulu diskusi ya Bu. Ya, siswa diskusi ya minimal satu kelompok itu 4 orang. Nanti setiap kelompok itu dia akan membaca sebuah buku non fiksi dan masing-masing kelompok nanti menentukan apa ide pokok yang telah mereka baca dari bukunya. Ini contohnya buku pelajaran. Ada lagi istilah apa namanya? Kamus itu buku non fiksi. Jadi non fiksi itu kan sesuai dengan apa yang ada di rekayasa. Kalau cerita kan kita hayalan saja kan. Nah sekarang kita akan menentukan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini kita membahas buku non fiksi yang akan kita capai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ati? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya Bu Ati atas kedatangannya hari ini, pagi ini untuk berbincang-bincang masalah sesuatu yang sudah kita mulai dari observasi awal sampai kita masuk ke dalam kelas. Jadi kita mau bincang-bincang perihal kegiatan supervisi kemarin. Terus bagaimana perasaan Bu Ati pada hari ini? Ya, hari ini saya cukup senang sekali bisa bertemu lagi di sini dan kita sudah melakukan kegiatan sebelumnya dan saya mendapatkan pengalaman baru juga ini. Oh ini alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Ati. Bagaimana anak di kelas sekarang perkembangannya Bu Ati? Ya, anak-anak ya bagaimana kemarin kita pembelajarannya setelah melakukan diskusi ya mereka lebih muncul keaktifannya, muncul idenya gitu. Jadi perkembangannya. Oh, jadi perkembangan setelah kegiatan hari itu sudah banyak yang nampak ya Bu Ati ya. Terus anak-anak sudah menuju perkembangannya lebih baik. Kira-kira Bu Ati dari pertemuan kita hari ini apa yang tujuan yang Bu Ati harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, tujuan yang saya harapkan ya Bu, setelah Ibu melihat kemarin kita sudah diskusi, Ibu melihat juga bagaimana saya mengajar kepada di kelas ya. Saya berharapnya kita bisa menemukan kemarin saya mempunyai kesulitan dalam mengajar, saya mempunyai kendala dalam mengajar ya. Saya lebih mendapatkan teman untuk berbagi dan yang bisa memberikan solusi juga untuk refleksi bagi saya terhadap pembelajaran kemarin. Gitu. Jadi kira-kira Bu Ati tidak merasa ada perasaan yang tidak baik perihal pertemuan kita hari ini? Ya, saya cukup senang bisa berkolaborasi sama Ibu juga. Ibu bisa mensupervisi saya, bisa melihat bagaimana apa kurang lebihnya bisa disampaikan menjadi balik bagi saya. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Ati. Kalau kita buat skala pencapaian sesuatu nih Bu Ati dari 1 sampai 10, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Ati lakukan kemarin di kelas itu berada pada tingkatan yang nomor berapa kira-kira Bu Ati? Kemarin tujuannya tingkatan 8. Kira-kira tingkatan 8 yang Bu Ati. Coba kira-kira Bu Ati bisa sampaikan apa yang Bu Ati bisa refleksikan dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin di dalam kelas. Kemarin kan sebelum mengajar saya sudah menyusun modulnya ya Bu ya. Dalam modul itu saya ingin siswa itu nanti bisa menemukan ide pokok yang ada dalam teks. Ternyata sudah saya praktikkan untuk 2 jam pembelajaran yaitu 2 kali 40 menit. Di mana siswa yang pertamanya saya kasih 2 paragraf, ternyata itu cukup waktu yang lama gitu. Agak lama siswa menemukan ide pokok dari 2 paragraf itu. Hingga pertama saya ingin siswa bisa menemukan, bisa diskusi, bisa presentasi. Tapi pas kejadiannya siswa hanya presentasi 1 kelompok. Dan untuk kelompok seharusnya mereka bisa presentasi semuanya ya. Tadi waktunya saya memberikan teks yang agak panjang, teks jumlahnya banyak juga 2 paragraf. Dan bagi pula waktu itu saya lihat dari hasil saya mengajar itu pendahuluan itu saya agak makan waktu agak lama. Oh iya kan. Pendahuluan seharusnya saya bisa menyelesaikannya dalam waktu memakan waktu yang lama. Jadi pada kegiatan intinya kurang waktunya. Itu yang saya rasa itu. Jadi ada beberapa refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin seperti modulnya, kemudian sudah dilengkapi, kemudian apa yang diinginkan anak juga, apa yang kita ingin tuntut dari anak juga sudah ada di dalam modulnya. Kemudian tapi ada ketemu gangguan gitu Bu Ati atau hambatan selama proses pembelajarannya itu. Bisa Bu Ati ulangi lagi apa kira-kira gangguan tadi? Gangguannya itu masalah waktu pertama durasi waktu ya. Durasi waktu kegiatan intinya ya seharusnya saya pertama membuat 2 paragraf, sebaiknya nanti kalau saya melaksanakan cukup 1 paragraf saja, saya sudah sesuai dengan pokok. Gitu.
Jadi dari ada tadi kendalanya paragraf yang digunakan, kemudian menentukan idenya, kemudian waktunya. Berarti dari sekian ada beberapa kendala atau gangguan itu, apa solusi yang buat ditemukan dalam penyelesaian masalah itu? Apa kira solusi yang pernah buat dilakukan untuk mengatasi masalah yang seperti tadi itu? Ya Bu, dalam masalah itu ada juga tadi pembagian kelompok. Dalam modul saya itu pembagian kelompoknya seharusnya 6 kelompok. Tapi pas kejadiannya itu siswa itu saya bentuk jadi 7 kelompok. Karena siswa ini yang cewek tidak mau gabung sama cowok ya. Jadi di sana kesalahan saya juga dalam praktik mengajar itu, siswa itu seharusnya saya bentuk kelompok, tapi yang cewek ini dia tidak mau, dia jadinya 6 kelompok seharusnya, tapi bentuknya 7 kelompok. Jadi itu makanya menambah waktu juga kita presentasi jadinya. Jadi pembagian kelompok yang buat dilakukan di kelas itu dikelompokkan berdasarkan gendernya, berarti perhatikan gendernya, laki-laki dengan laki atau perempuan. Pengelompokannya itu secara acak atau heterogen saja. Nah berarti terus kira-kira setelah Buati ketahui ada gangguan, ada masalah, kira-kira apa rencana yang dapat dilakukan oleh Buati ke depannya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu, Buati? Ya kalau saya akan perbaiki itu kelas lain atau kelas itu ya dari segi waktu, yang pertama saya harus konsisten dengan waktu yang saya tetapkan di awal itu, karena pendahuluan sekitar 10 menit atau 15 menit masih itu, dan kegiatan intinya tentu teksnya saya pendek, jadi punya waktu yang lebih sehingga tercapai tujuan pembelajaran tadi. Jadi kegiatan yang telah dilaksanakan itu bisa terlaksana semuanya kan. Lalu untuk pembagian kelompok, ya pembagian kelompok harus sesuai dengan apa yang dibuat tadi. Dan dari segi pembagian kelompok saya nanti akan mengatur ulang, jadi siswa bisa mendapatkan kelompoknya dengan sesuai dengan yang diinginkan itu. Dari sekian banyak rencana yang sudah Buati pikirkan untuk kedepannya gitu, ada nggak yang dijadikan prioritas utama untuk perbaikan yang prioritas nomor 1 gitu? Tadi kan ada 3 ada Buati, ada nggak prioritas utama yang urgen betul yang memang Buati rasa itu harus diprioritaskan lebih dahulu gitu? Menurut saya yang masalah waktu ya, durasi waktu. Jadi guru itu harus mengatur waktu sesuai yang direncanakan sehingga tujuan yang kita harapkan itu benar-benar tercapai. Jadi pengaturan waktu yang diutamakan oleh Buati. Kira untuk durasi waktu 2 jam pelajaran kah itu atau 3 jam pelajaran kah itu, Buati? Kira-kira strategi yang paling tepat untuk mengatur durasi waktu ini, Buati, yang menurut Buati bisa dilakukan di kelas yang kemarin itu? Ya kalau kemarin saya kelamaan di bagian awal yang kita melakukan berbagai hal pendahuluan itu banyak. Jadi kurangi di bagian yang pendahuluannya, dan kegiatan intinya kemarin itu teksnya kepanjangan. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memperpendek teksnya. Diperpendek teksnya nanti. Kalau waktunya itu kemarin teksnya siswa memahami agak lama juga membacanya kan, nah teksnya agak panjang juga, mungkin mengurangi paragrafnya gitu. Jadi sudah ada 2 strategi utama yang akan dilakukan perbaikan, Buati. Mungkin Buati pendahuluannya yang diperbaiki tadi kata Buati. Nah, kemudian pembacaan teksnya yang dibaca itu bagaimana itu, Buati? Kira-kira dengan anak diminta untuk membaca teksnya itu apa yang strategi yang lebih tepat sehingga anak itu mudah memahami teksnya itu, Buati? Ya kalau kemarin saya pakai strateginya kan dibentuk kelompok, Bu. Kelompok itu terdiri dari satu kelompok 4 orang, dan ketua kelompok membacakan teksnya, yang lain mendengarkan. Bisa nggak mereka menentukan ide pokok dari teks yang dibacakan sama ketua tadi? Bisa menentukan ide pokok dari teks yang dibacakan. Jadi mungkin disitu juga agak lamanya kalau membaca ya, nanti mungkin akan diselangi. Siswa juga membaca sendiri, bukan dibacakan saja. Kemarin kan ketuanya membacakan teks, teman yang mendengarkan, anggota kelompok mendengarkan, menentukan ide pokoknya. Nanti kita akan mencoba strategi lain, mungkin siswa langsung membaca, langsung dia baca sendiri, atau kelompok itu nanti diskusikannya mana idenya. Mungkin mereka
lebih fokus kalau mereka sendiri yang membaca bersama-sama gitu. Kalau mendengarkan, kemarin kan mendengarkan ya Bu? Iya, mendengarkan. Terus apa tadi Buati mendengarkan temannya gitu ya. Buati. Jadi kalau gangguannya itu kemampuan anak membaca, jadi Buati sudah bisa punya rencana seperti ini. Harusnya anak saya membaca sendiri di rumah tadi ya Buati. Dia membaca sendiri, tidak hanya mendengarkan temannya membaca. Kemudian setelah apa Buati setelah Buati mengetahui mengatasi gangguan mungkin yang akan muncul kemudian ya Buati, kira-kira komitmen apa yang Buati perkuat dalam diri Buati untuk melaksanakan rencana Buati tadi? Apa komitmen Buati untuk melaksanakan rencana tadi itu? Komitmennya ya masalah pengelolaan juga itu ya, pengelolaan waktu, pengelolaan kelas. Berarti saya harus bisa mengatur waktu di kelas itu dengan sesuai dengan yang sudah dibuat di modul. Pengelolaan kelas baik itu pengelolaan diskusi maupun penanganan siswa itu komitmen saya ini dari pengelolaan yang lebih apa yang Buati baik. Kapan Buati mulai melakukan komitmen yang sudah Buati rencanakan tadi? Ya, insya Allah akan saya terapkan untuk pembelajaran selanjutnya, baik di kelas itu maupun di kelas yang lainnya juga. Seandainya nih Buati, seandainya nanti di dalam pelaksanaan itu ada kendalanya, kira-kira siapa yang bisa membuat Buati untuk menguatkan komitmen itu kembali? Ya, salah satunya yang bantuan dari teman sejawat atau dari KKG dan termasuk dari Bapak Ibu guru PKN bisa juga membantu saya itu menemukan apa solusi dari kesulitan masa temui dalam proses belajar ini. Baik masukan dari teman sejawat sama KKG maupun dari Bapak Ibu penggerak bisa juga. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu ya Buati. Jadi kira-kira apa yang muncul ide atau gagasan Buati di dalam proses pembicaraan kita hari ini? Apa idenya Buati atau gagasan Buati dari hasil pertemuan kita hari ini? Ya, dari hasil ini saya mendapatkan refleksi bagi diri saya sendiri tuh Bu. Setelah dilihat kemarin diskusi jadi menemukan sebenarnya apa, kadang kita sendiri tidak bisa melihat apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Kalau orang lain yang melihat bisa menemukan, kita bisa berbagi bagaimana mencari solusinya untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dalam belajar itu. Jadi ada apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita perbaiki, bisa diskusikan bersama. Terus apa Buati? Rasanya dari banyak yang sudah kita bicarakan tadi, sudah kita perbincangkan Buati, ide-idenya itu sudah luar biasa itu Buati. Nampaknya harus dicobakan supaya tahu kita gimana perbedaannya antara yang perbaikan rencana kita dengan yang sudah kita rencanakan itu Buati. Gimana perasaan Buati setelah pembicaraan kita hari ini? Ya, saya senang ya bisa berbagi sama Jadi ya, mudah-mudahan kami kita bersama ya Buati bisa melalui proses PBM ini, karena PBM ini diutamakan berpihak pada murid. Jadi kita hanya memikirkan tentang bagaimana murid itu bisa belajar. Jadi saya mensupport Buati, silahkan dicoba apa yang sudah Buati lakukan. Alhamdulillah pertemuan hari ini bisa membatapkan manfaat untuk kita bersama Buati untuk perbaikan kita di dalam kelas kita untuk hari berikutnya. Terima kasih Buati atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari pembicaraan kita pada hari ini. Dan demikianlah kegiatan coaching pada hari ini yang akan dilakukan oleh saya CGP Angkatan 6 Islamiyah Susan, guru SMP Negeri 3 Padang Panjang bersama rekan sejawat kami. Saya Rizkawati, guru bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 3 Padang Panjang. Semoga alur coaching
coaching dengan Tirta ini dapat bermanfaat atau dimanfaatkan untuk kita bersama demi perbaikan UPBM kita yang berpihak kepada murid. Selalulah tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati.